Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan masalah sholat beserta praktek di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat kalau secara arti bahasa adalah doa, itu secara arti bahasa. Kalau secara istilah, sholat adalah bacaan, syarat adalah bacaan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir bersamaan dengan niat dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Itu sholat. Sekarang syaratnya wajib, syarat-syarat di dalam orang melakukan sholat hukumnya wajib. Kapan, bagi siapa sholat itu hukumnya wajib? Orang Islam balik akil. Kalau anak yang sudah berumur 8 tahun tidak wajib. Tapi sekalipun tidak wajib, bagi orang tua harus menganjurkan anaknya untuk melakukan sholat. Ketika anak sudah berumur 10 tahun, apabila tidak sholat, maka bagi orang tua berkewajiban untuk memukul anak tersebut. Kalau kadang-kadang umur 10 tahun sudah balik, umur 10 tahun yang harus dipukul itu apabila belum balik. Jadi itu anak yang belum balik, agar supaya terbiasa. Bagaimana seandainya orang tuanya yang belum sholat? Apakah harus mengajarkan anaknya sholat? Harus. Di syarat sholat, orang harus melakukan sholat. Orangnya Islam, sudah balik dan mempunyai akal. Islam balik tapi tidak punya akal, ya tidak wajib melakukan sholat. Nah, syarat-syarat sebelum sholat: suci dari hadas dan najis. Jadi orangnya itu harus suci dari hadas, entah itu hadas kecil atau hadas besar, dan tidak terdapat najis. Yang kedua, menutup aurat. Aurat laki-laki yang wajib ditutup ketika sholat adalah anggota di antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat perempuan yang wajib ditutup saat sholat ada seluruh anggota badan selain wajah dan telapak tangan, luar dan dalam, sampai pergelangan tangan. Jangan sampai pergelangan tangan nanti kelihatan. Sebab kadangkala bagi perempuan yang menggunakan rukun itu tidak kurang memperhatikan masalah tangan. Apalagi rukun seperti sekarang, rukun itu ada yang dirinya bundar rukunnya. Nah, sininya nanti ketika takbir kelihatan. Saya doakan seunggini, usolli fardhu subhi raka'ataini ada mustaqbilal qiblati Allahu akbar. Ini kelihatan rukun, ini kelihatan sedikit segini. Nah, itu bagaimana? Sholatnya tidak sah. Dan ini jarang diperhatikan oleh masyarakat. Bukan hanya orang yang bukan santri, anak yang santri saja juga kurang memperhatikan masalah rukun yang tangannya itu longgar. Dan yang lebih baik tidak memakai rukun atau mukena potongan. Karena apa? Karena kalau mukena potongan itu rawan terbuka aurat, terutama ketika mengangkat tangan untuk takbiratul ihram dan ruku. Nah, ketika takbiratul ihram kalau ruku potongan jelas kelihatan. Tapi rata-rata kalau pakai rukun potongan, takbirnya itu tangannya ada di dalam, tidak keluar. Biasanya ini rukun gini, Allahu Akbar gini.
banyak orang yang kelihatan ketika mengangkat tangan. Di samping itu, kalau masalah tadi, kalau ruku potongan ketika ruku, hendak ruku. Ketika ruku ini saya ulangi dulu, masalah prakteknya ini saya praktekkan biasanya kalau pakai ruku potongan. Ketika ruku jelas ini kelihatan, soalnya ini biasanya gini. Kalau ruku potongan, orang yang mau ruku ini rukunya di sini. Potongan di atas begini, nah jelas aurat di sini itu kelihatan. Nah, berhubung sekarang mukena potongan itu sudah merata, bagaimana cara untuk mengatasi tentang sholat yang menggunakan rukuk potongan? Berarti kita harus mengikuti pendapatnya Imam Maliki. Kalau menurut pendapatnya mazhab Syafi'i, jelas tidak bisa sah. Jadi seperti ini saya ulangi. Masalah sholat tadi masalah tangan. Kemudian masalah wajah yang harus ditutup, dagu harus tertutup. Jangan sampai sholat seperti ini. Sholat tidak harus menggunakan rukuk, mukena. Boleh sampai pakai jilbab, tapi ingat ini dagu, tempat tumbuhnya gigi tulang bawah ini juga harus tertutup. Ini termasuk aurat. Jadi harus gini, tidak boleh gini. Kalau ini kelihatan, sholatnya tidak sah. Dan ini memang sering terjadi. Karena saya sendiri sering melihat ketika sholat, rukunya sininya ada panjang, langsung Allahu Akbar di bawah. Tidak diperhatikan. Gimana? Tidak sah. Tidak sah. Jadi jelas itu sudah tidak sah. Ketika takbir, kalau ruku potongan di sini ini dulu, ruku potongan saja sama ini ditutup. Nanti tangan ketika takbir ini jangan sampai kelihatan. Awalnya dari pergelangan tangan, kalau telapak tangan dan bagian ini keluar, ini dalam, kelihatan tidak masalah. Tak hukumnya sah. Mestinya saya pakai ruku potongan. Kalau pakai ruku potongan mestinya kan kalau letak tangan ini kan keluar. Nah ini nanti kelihatan. Nah kalau ini tidak kelihatan, maka sampai pakai kaos tangan sampai sini itu bisa. Kalau tidak ya sebaiknya pakai ruku terusan. Tapi ya tadi karena masalah mukena sambungan sudah menjadi tradisi di masyarakat, sulit untuk menerapkan pemakaian mukena sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Ya, caranya gimana? Solusinya gimana? Ya harus mengikuti mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki, aurat mughalladhah, masalah tangan, kaki kelihatan nggak jadi masalah. Bahkan sebagian riwayat dari mazhab Imam Maliki menutup aurat tidak menjadi syarat sahnya sholat. Jadi kalau memang kita sholatnya mau mengikuti mazhabnya Imam Maliki, wudunya harus menggunakan Imam Maliki. Tidak bisa kita dalam sholat ingin mengikuti Imam Maliki karena menggunakan rukuk potongan atau pergelangan tangan atau tangan rukunya itu lebar sehingga ketika takbir mengangkat tangan dan rukuk jelas kelihatan. Tapi wudunya tidak mau mengikuti mazhab Maliki, ya tidak bisa. Mengikuti mazhab Imam kita sebagai mazhab Imam Syafi'i, apakah orang yang mazhab Imam Syafi'i apakah boleh mengikuti Imam Maliki? Boleh. Yang penting satu qadiyah. Sholatnya dengan wudhunya, tidak bisa wudhunya mazhab Imam Syafi'i, mazhab wudhunya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, sholatnya Imam Maliki, itu tidak boleh.
Nah, kalau masalah mazhab Imam Maliki, kalau masalah sholat sama dengan mazhab Syafi'i, hanya saja tidak, saya ulangi, tata cara pindah ke mazhab Maliki cukup dengan melaksanakan syarat-syarat sholat menurut mazhab Imam Maliki tanpa perlu rukun-rukunnya. Karena secara umum antara mazhab Syafi'i dengan Maliki itu sama. Hanya saja tidak mensyaratkan tartib di dalam wudu itu kalau mazhab Imam Maliki. Kalau mazhab Syafi'i harus tartib, kalau Maliki tidak. Kemudian masalah menggosok, kalau mazhab Maliki orang yang ketika wudu itu harus digosok, berarti wajah membasuh wajah. Nawaitul wudu'ah li rafil hadath. Nawaitul niatnya kan ada dalam hati. Niat yang diucapkan itu hukumnya sunat. Nawaitul bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'ah li rafil hadath aswari. Nah, ini nawaitul wudu'ah. Nah, ini nawaitul wudu'ah. Kalau mazhab Maliki berarti harus digosok. Digosok. Setiap basuhan tangan juga harus digosok. Tapi masalah menggosok dan mualah dalam wudu dan mandi di dalam mazhab Maliki itu masih terdapat perbedaan pendapat. Berarti ada yang mengatakan tidak harus digosok. Masalah perbedaan, ya kita itu jangan mempermasalahkan masalah perbedaan, karena perbedaan pendapat itu termasuk rahmat bagi kita. Kalau ulama nanti tidak ada yang beda pendapat, yang susah kita. Kenapa ya? Kesulitan bagi kita. Jadi pendapat perbedaan ulama itu rahmat bagi kita. Jadi di samping itu masalah ini, masalah niat lagi. Niat jadi masalah syarat sholat harus suci dari hadas dan najis menutup aurat. Nah, sekarang masalah aurat tertutupnya aurat itu adalah warna kulit. Jadi sekiranya warna kulit itu tidak kelihatan, oh apakah orangnya itu kulitnya selalu matang, hitam atau kuning atau bagaimana? Ketika kita berhadapan waktu kita bicara, sekiranya warna kulit tidak kelihatan. Kalau rukuknya itu kain parasi, insya Allah kelihatan warnanya. Warna kulitnya kelihatan, berarti gimana? Ya tidak sah kalau kelihatan warnanya kulit. Sebab saya pakai ruko yang kelihatan warna, tapi saya menggunakan baju. Ketika ruko, ketika sujud, kaki kira-kira warnanya kaki kelihatan atau tidak? Kalau kelihatan berarti tidak mencukupi di dalam menutup aurat. Jadi kalau tetap ya sholatnya tidak sah. Syarat sahnya sholat lagi harus ada di tempat yang suci, jangan di tempat yang najis. Ya, seumpama gini, saya mau sholat di sini kita berjamaah. Ternyata di tempat tersebut ada najis. Najisnya sudah kering. Gimana? Sama pakai sajadah? Apakah sah? Nah, sekarang di sini ada najisnya. Kemudian najisnya sudah kering. Ainun najisnya sudah tidak ada. Ainun najisnya bisa ada ini. Kemudian saya pakai sajadah. Kalau kering
sholatnya gimana? Sah, tapi hukumnya makruh. Ini berarti sholatnya ya kan ada sajadah. Yang keempat, harus mengetahui waktu masuknya sholat. Waktu masuknya sholat berarti sama bangun tidur sama lihat. Mengetahui waktu sholat itu bisa dengan melihat jam, melihat bayangan, bisa dengan cara sama melihat mengetahui orang sudah sholat. Bangun tidur sama lihat dulu, oh ini jam berapa. Jangan sampai tidak tahu waktunya sholat, apakah waktunya sholat sudah masuk atau tidak, sama kebingungan karena bangun tidur langsung terkejut sehingga sholat hampir langsung kamar mandi, bangun tidur kamar mandi sholat. Apakah masuk waktu sholat atau belum, tidak tahu. Sama sholat, berarti kalau sekalipun masuk waktu sholat, sholatnya tidak sah. Harus mengetahui waktu sholat dan harus menghadap arah kiblat. Yang dihadap, yang harus menghadap kiblat itu dada kita, hadapan masalah wajah. Lain kadang-kadang orang sholat tolak ke kanan ke kiri, itu apakah sholatnya sah? Sholatnya yang penting gerakannya tidak sampai 3 kali. Sholat usolli fardhu subhi rak'ataini ada mustaqbilal qiblatin ladana Allahu akbar. Lihat ke kanan, lihat ke kiri. Nah itu gimana sah? Yang penting dada kita masih menghadap pada kiblat. Cuma hukumnya makruh. Yaitu masalah rukun sholat. Sekarang masalah sholat. Rukunnya sholat ada niat. Niat di dalam sholat fardu harus membaca 3. Kalau sholat fardu, niat melakukan sholat, menyebutkan fardu sholat dan menentukan nama sholat. Qasdu ta'yin. Qasdu itu lafaz usolli. Qasdu ta'rid itu fardu. Ta'yin adalah dhuhr, asar, maghrib, isya, subuh. Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya, usolli fardhu subhi. Nah sekarang masalah niat. Kadang-kadang orang itu niat itu ada di dalam di mana? Niat itu ada di dalam hati, bukan di lisan. Di lisan itu hukumnya sunat. Kenapa disunatkan? Agar mudah untuk menyambung ya baca di hati. Usolli, saya habis ini akan mencoba 2 anak untuk niat sholat. Apakah ada niatnya atau tidak? Karena sering sekali saya mengadakan praktek sholat, setelah ditanya belum niat. Apalagi kalau kita lihat ketika sholat tarawih. Saya contohkan, usolli fardhu subhi, niat itu ada di dalam hati. Usolli fardhu subhi rak'ataini ada mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Salat itu termasuk ibadah yang permulaannya berupa zikir. Ibadah yang permulaannya berupa zikir seperti takbiratul ihram, niatnya harus bersamaan dengan semua lafaz yang menjadi permulaan. Niat sholat fardu, niatnya bersamaan dengan membaca hamzahnya lafaz Allah sampai ar-nya lafaz akbar.
Tapi akan tetapi menurut Imam Haqqani dan Imam Ghazali cukup hanya niat akan sholat. Jadi niat sholat sekalipun tidak sampai Allahu Akbar itu sudah mencukupi. Usolli, jadi kalau saya ulangi, usolli fawwa subhi rak'ataini ada mustaqbilan qiblatillah Allahu Akbar. Kadang-kadang tidak merasakan. Pernah saya menanyakan kepada orang yang sudah mengisi muslimatan, ketika saya nanyakan sholatnya, coba takbiratul ihram, usolli, ternyata hatinya tidak niat. Saya akan mencoba kepada dua anak, coba saya minta sampai melakukan, coba sini praktek sholat cuma takbir, niat takbiratul ihram, niat sholat fardu seperti sampean yang biasa sholat sehari-hari. Sampean sholatnya itu gimana? Nah gini kan, sholatnya sampean itu sehari-harinya gimana? Nanti saya nanya. Coba sampean ada sebelah sini, anak dua, seperti biasanya sehari-hari sampean sholat, duduk. Seperti biasa waktu sampean sholat, niat saja sama takbiratul ihram. Jadi ya dibaca niatnya. Kalau di dalam hati, nanti kan yang dibaca hukumnya sunnah, yang di dalam hati hukumnya wajib. Saya minta seperti sampan sholat, biasanya sampan sholat, bukan sekarang kalau sudah dijelaskan. Dulu sudah saya jelaskan. Sekarang waktu sampan sholat, Allahu Akbar. Kalau kan orang seperti itu. Coba. Seperti biasanya sama waktu sholat. Ya. Tangannya itu hadapkan ke kiblat ya, jangan menghadap ke pipi. Allahu Akbar. Takbirnya itu berarti mengangkat tangan, hukumnya sunat. Tapi sekali angkat, coba lakukan dengan baik. Jadi sama gini. Itu di situ. Allah di sini. Ini. Jangan gini. Jangan gini. Ininya hidungnya menghadapkan kiblat. Ini sebenarnya gini. Nah, coba seperti biasanya sehari-harinya. Masih ingat atau tidak waktu saya dulu praktek sholatnya? Coba. Ulangi lagi. Saya sekarang apa setiap sholat sampai takbirnya lama seperti itu? Benar ya? Sana tadi. Tadi waktu takbir di hatinya sudah ada niat atau belum? Sudah ada. Berarti sah. Kadang-kadang anak kalau takbirnya sudah berarti itu sudah benar. Kemarin banyak anak ketika kalau yang barusan itu takbirnya memang lama. Kalau lama ya alhamdulillah berarti niat masih bisa. Dan sekarang ketika takbir kadang-kadang orang itu was-was. Usolli kalau takbirnya itu usolli fardhu subhi rak'ataini ada mustaqbilal qiblatillah Allahu Akbar. Tidak sah. Berarti harus ganti. Usolli fardhu subhi rak'ataini ada mustaqbilal qiblatillah
Allahu Akbar. Ada usolli fardhu subhi raka'ataini ada mustaqbilan qiblatillah. Allah enggak ada dalam hati. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi raka'ataini ada mustaqbilan qiblatillah. Mana Allahu Akbar. Nah, sekarang sering terjadi ketika takbiratul ihram tidak lama seperti tadi. Apalagi pada bulan Ramadan ketika melakukan sholat tarawih. Usolli fardhu subhi raka'ataini ada mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau imam di dalam hati belum niat, berarti sholatnya tidak sah. Jadi supaya benar-benar diperhatikan. Allahu Akbar, apalagi Allahu Akbar. Nah, ini bagaimana sholatnya nanti? Jadi saya minta harus ketika niat benar-benar diperhatikan. Dapat berapa bulan ini saya juga mengadakan praktek sholat anak 8 yang niat cuma anak 2, anak 6-nya tidak ada yang niat sama sekali. Coba lagi ada yang maju lagi, alhamdulillah. Yang tidak niat sisa 2, yang 6 niat. Nah, ini yang jelas masih banyak orang yang sholat itu kurang memperhatikan niat di dalam hati. Jadi saya ulangi, kalau sholatnya itu sholat fardu, supaya menyebutkan usolli fardhu dhuhri. Yang dibahas niat, sah dan tidaknya niat itu di dalam hati. Seumpama kita mau sholat subuh, sedangkan yang dibaca di lisan adalah sholat zuhur, cuma di hati sholat subuh. Waktu niat usolli ketika niat diucapkan usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin ada mustaqbilal qiblatillah. Allahu Akbar. Saya mau sholat subuh, hati saya niat sholat subuh. Gimana sah? Karena yang dibahas ada dalam hati. Kalau di dalam hati yang tidak sama, di lisan sama, saya niat sholat subuh, tapi di dalam hati bukan subuh. Berarti gimana sholat? Tidak sah. Ini masalah sholat. Dalam masalah sholat ini yang harus diingat, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i, usolli fardhu subuh. Masalah sedangkan kesunatan dalam niat sebagai berikut: menyebutkan rakaat, menyebutkan kiblat, menyebutkan penjelasan adat dan qada, menyandarkan ibadah kepada Allah. Berarti usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Dari raka'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala, itu hukumnya sunat. Sunat. Jadi sekalipun di dalam hati, ini dalam hati. Di dalam hati tidak ada kata-kata rakaat, cuma usolli fardhu dhuhri, itu sudah sah. Bahkan tadi disebutkan menurut Imam Harami dan Imam Ghazali, yang penting niat sholat. Jadi seumpama saya itu nggak bisa sholat ketika takbiratul ihram di dalam hati mengucapkan kalimat lafaz usolli fardhu dhuhri, usolli, yang penting niat sholat. Itu gimana? Sah menurut Imam Harami. Karena memang agak sulit, kalau tidak terbiasa dipraktekkan, sulit untuk mengatakan. Ini masalah sholat harus benar-benar diperhatikan.
Di masalah mengangkat tangan itu hukumnya sunat. Hukumnya sunat kalau orang perempuan. Jadi kalau orang perempuan di dalam kitab Siti Mas'alah banyak caranya, bisa gini boleh, bisa gini boleh, bisa gini. Yang lebih utama mengangkat tangan di dalam sholat, baik laki-laki atau perempuan, tidak ada perbedaan. Di tangannya gini, tidak harus memegang telinga. Nah, kalau ujungnya ini berarti menghadap kita. Jangan gini, kadang-kadang gini. Kalau tangannya gini, kalau rapat, makruh renggang gini, makruh ya biasa. Usolli fardhas, masalah mengangkat tangan. Usolli fardhas subhi rak'ataini adaan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Di mengangkat tangan, masalah mengangkat tangan dengan sunat. Nah sekarang syarat-syaratnya takbiratul ihram. Syaratnya takbiratul ihram dilakukan ketika berdiri. Kalau memang sholatnya wajib berdiri. Kalau sholatnya duduk ya duduk dan harus menghadap kiblat. Nah, masalah takbiratul ihram. Jadi ketika mengangkat tangan, wajah jangan sampai merunduk. Kalau merunduk berarti tidak sah. Saya katakan yang tidak sah. Usolli fardhas subhi rak'ataini ada mustaqbilan qiblatillah. Allahu akbar. Nah, ini enggak boleh. Enggak sah. Sholli fardhas subhi rak'ataini ada mustaqbilan qiblatillah. Allahu akbar. Masalah mengangkat tangan ada kadang-kala sebagian orang gini. Nah, kalau berputar, mestinya kan ya, yang baik sebenarnya meletakkan yang kanan dulu baru gini. Tapi kalau langsung gini nggak masalah. Jangan sampai berputar-putar. Usolli fardhu, saya juga pernah mengadakan praktek sholat. Ternyata anaknya juga tangannya berputar-putar. Usolli fardhas subhi rak'ataini ada mustaqbilal qiblat ta'ala. Allahu akbar. Jangan gitu. Nah kalau gini tuh mungkin gini. Usolli fardhas subhi rak'ataini ada mustaqbilal qiblatillah ta'ala. Allahu akbar. Ini begini. Nah ini. Tapi tadi itu bilangnya gini. Kalau ininya sampai 3 kali, sholatnya tidak sah karena gerakan sampai 3 kali. Ini yang baik kan memang ini dulu ini baru ini. Besok kayak gini nggak masalah. Dan mengangkat tangan di dalam sholat sebanyak 4 kali dengan takbiratul ihram. Itu kalau sholatnya 4 rakaat atau 3 rakaat. Berarti selain sholat subuh. Jadi mengangkat tangan hukum sunat itu sebanyak 4 kali. Selain sholat subuh. 1 ketika takbiratul ihram. 2 ketika mau rukuk. 3 ketika mau i'tidal. 4 ketika bangun dari tasyahud awal. Itu sunat mengangkat tangan. Kalau sholat subuh kesunatannya hanya 3. Nah, ketika masalah bacaan doa iftitah, sampai juga bacaannya itu harus jangan dikurangi. Sudah mengajar, tapi doa iftitah dikurangi, dianggap takbir Allahu Akbar itu dibaca ketika takbir. Ini yang susah, sudah ngajar tapi salah. Jadi bagi yang mengajar, tolong benar-benar diperhatikan. Dan jangan sampai di dalam pengajaran mengatakan memberi pelajaran
pelajaran sholat itu hanya diambil wajib-wajibnya saja. Masalah sunnatnya itu harus diajarkan juga. Jadi ini sangat penting. Khawatir ada. Kadang-kadang saya juga menemukan seperti itu. Yang wajib-wajibnya. Dan jangan sampai anak yang sudah waktunya sholat, bukan wajibnya sholat itu kalau sudah balik. Balik itu batasan dari minimalnya 9 tahun. Tapi 9 tahun itu kalau orang perempuan 9 tahun sudah mengalami haid atau bermimpi keluar mani. Kalau orang laki-laki 9 tahun bisa balik, bisa kalau bermimpi keluar mani dan ketika bangun memang basah. Seperti itu. Jadi nanti sudah berumur belasan tahun belum dianjurkan sholat, ini bahaya. Siapa yang akan menanggung nanti? Apalagi sampai sudah di atas 15 masih bilang belum wajib sholat. Innalillah, Masya Allah. Itu jelas salah. Karena batas balik yang paling akhir adalah sudah berumur 15 tahun. Jadi saya kembali kepada masalah takbiratul ihram. Jadi ketika dilakukan pada waktu berdiri menghadap kiblat menggunakan bahasa Arab kalau mampu. Kalau tidak mampu, nah namanya tidak mampu bagaimana? Ya pakai bahasa Indonesia, bahasa mampunya bahasa apa? Jadi kalau memang mampu berbahasa Arab, karena ini orangnya masih mu'alaf baru masuk Islamnya itu waktu zuhur. Lagi ketika kita masuk Islam waktu zuhur, kita harus sholat. Atau sebaliknya waktu zuhur saya belum tidak pernah belajar sholat sama sekali. Akhirnya untuk takbiratul ihram bacaan tidak bisa. Ya sampai baca bahasa Arab mengatakan Allahu Akbar tidak bisa. Berarti Allah Maha Besar tusalli fardhu sunni. Tidak bisa. Saya mau niat itu kan dalam hati. Kalau niat dalam hati kan saya mau sholat zuhur, saya mau sholat fardu zuhur, saya mau sholat fardu, terserah. Masalah takbirnya, takbiratul ihramnya yang harus berbahasa Arab. Kalau mampu, kalau tidak mampu, terserah. Kemudian mendahulukan lafaz Allah mengalihkan lafaz akbar. Allahu Akbar. Jika masalah bacaan takbiratul ihram, kalau di dalam kitab Qaidah fikih syaratnya takbiratul ihram itu ada 20 kalau dalam qaidah fikih. Jadi menggunakan lafaz Allahu Akbar. Nah jangan nanti setelah ini hanya ada waw Allahu Akbar. Jangan. Jadi mendahulukan lafaz Allah mengatakan lafaz Akbar, jangan dibalik. Akbar Allah, jangan. Allahu Akbar. Tidak membaca panjang hamzahnya lafaz Allah dan baknya lafaz Akbar. Seperti Allahu Akbar. Salah. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan mustaqbilan qiblatil Allahu Akbar. Kadang-kala ada orang azan, baknya dipanjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini masalah, enggak masalah. Tapi kalau dalam sholat jangan. Ini Al-Quran. Ini waktu sholat ini Allahu Akbar. Bacaan panjangnya lafaz Allah tidak boleh melebihi 7 alif. Apakah bisa panjang? Ya bisa panjang. Masalahnya niat yang di dalam hati. Ini yang dibaca niat dalam hati. Makanya
saya praktekkan. Kadang-kadang orang itu sholatnya Allahu Akbar. Kira-kira bagaimana sholatnya? Sholat juga harus ada tumakninah, itu juga kita perhatikan. Kadang-kadang orang itu yang penting sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu gimana? Kita sholat itu adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah takbiratul ihram, ini lafaz Allahnya itu, bacaan panjang lafaz Allah tidak boleh melebihi 7 alif atau 14 harokat. Sholli fardhu subhi rak'ataini adaan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allah, karena kan dalam hati yang dibahas. Karena sulit dalam hati, apalagi selalu ragu was-was. Makanya Allah, saya seperti itu. Ya kalau masalah tadi itu Allahu Akbar, jangan sampai genap hitungannya ganti 1, 3, 5, 7 bisa. Kalau 2, 4, 6 enggak sah seperti sholli fardhu subhi rak'ataini adaan mustaqbilan qiblati Allahu Akbar, tidak sah tadi. Sholli fardhu subhi rak'ataini adaan mustaqbilan qiblati Allahu Akbar, jadi sah. 4 tidak sah. Ini bagi orang yang was-was. Usolli fardhu subhi rak'ataini ada mustaqbilal qiblatillahi ta'ala. Allahu Akbar, 4 tidak sah. Harus diulang lagi. Tidak berhenti terlalu lama di antara 2 lafaz takbir. Usolli Allah, antara lafaz Allah dan Akbar jangan sampai lama berhentinya. Allah ini memang enggak sulit ketika ini yang dalam hati ini yang dibahas ketika mau di hati. Kadang-kadang kita berhenti Allah, jangan lama. Usolli fardhu subhi rak'ataini ada mustaqbilal qiblati ala Allah Akbar lah, jangan. Semua huruf-hurufnya bisa didengar oleh diri sendiri kalau pendengarannya normal dan tidak ada suara bising yang mengganggunya. Jadi harus didengar oleh diri sendiri. Membaca itu berarti bersuara. Suara kalau sholat subuh, kalau sholat zuhur, selain subuh, maghrib, isya, bacaan pelan itu berarti bacaan itu didengar oleh diri sendiri, bukan tidak bersuara. Karena kalau baca itu pasti bersuara. Bismillah. Nah, kalau cuma menggerakkan bibir itu bukan bersuara. Saya mau baca Al-Quran tapi cuma tidak ada suara, bukan baca. Jadi masalah bacaan itu harus bisa didengar. Yang penting seperti baca surat Fatihah. Semua bacaan surat Fatihah bisa didengar oleh diri sendiri. Tadi masalah takbir dilakukan dengan berdiri. Nah kalau tidak mampu berdiri berarti sholatnya sholat duduk. Jadi kerjakan dengan cara duduk. Dan ini masalah mampu berdiri. Ini ada yang mengatakan termasuk mampu berdiri. Ada orang sholat mampu berdiri dengan cara harus ada yang memegang. Berarti itu gimana? Itu termasuk mampu berdiri. Nah kalau saya pusing apa berarti saya itu pusing itu sebenarnya masih ada yang mampu berdiri. Karena kita memang dalam keadaan pusing, berarti sholatnya yang harus pelan-pelan, jangan tergesa-gesa agar tidak tambah pusing. Pusing itu saya rasa masih bisa berdiri. Karena saya sendiri sering mengalami pusing, tapi hati-hati mau kok pelan, mau mengangkat tangan harus pelan, terus lipat. Ini gimana caranya?
kita itu beri kekuatan untuk melaksanakan sholat dengan cara yang terbaik. Kemudian masalah bacaan surat Fatihah. Di surat Fatihah itu harus membaca keseluruhan ayat surat Fatihah termasuk basmalah. Jadi basmalah itu termasuk surat Fatihah. Jadi membaca basmalah di dalam sholat ketika baca itu hukumnya wajib. Jadi baca bismillah ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunat, ada yang makruh. Nah, yang wajib kapan? Wajib membaca bismillah ketika dalam sholat mau baca surat Fatihah, wajib. Fatihah harus menggunakan bahasa Arab. Dibaca pada waktu berdiri. Apabila nanti tidak bisa membaca surat Fatihah, saya bisa baca surat Fatihah cuma 2 ayat, selebihnya tidak bisa. Berarti gimana? Diganti dengan surat yang lain. Yang penting jumlahnya sama dengan bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak bisa. Ya, berarti sama harus baca menggunakan surat. Saya tidak bisa baca surat Fatihah, tidak bisa baca surat-surat yang lain juga tidak bisa. Bagaimana caranya sholat? Ya cukup laksanakan rukun-rukunnya. Sampai diam. Nah, berdirinya nanti seperti lamanya berdiri seperti kita itu baca surat Fatihah. Di sini. Dan dalam bacaan surat Fatihah jangan sampai salah baca, salah yang merubah makna. Ingat, merubah makna seperti iyyaka dibaca iyaki, itu merubah makna. Iyyaka kepadamu ya Allah. Iyyaka, ingat dalam baca surat Fatihah itu masalah tasdid juga diperhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan sampai bacaan lafaz ayat iyyaka na'budu wa iyyaka iyanya tidak tasdid. Sebab kalau iyanya lafaz iyyaka tidak ditasdid, kita itu mintanya bukan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu iyanya tidak ditasdid, berarti kita itu menyembahnya bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini maksudnya tidak salah baca kelon di sini. Oh memang saya itu tidak bisa baca huruf ini dadidu tidak dadidu. Ini sangat banyak sekali. Nah itu gimana? Itu tidak merusak makna namanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang-kadang seperti itu. Ini ngalamin. Makanya belajar bacaan yang baik, apalagi zaman seperti sekarang sangat maju masalah Al-Quran. Banyak sudah di pelosok-pelosok itu semua bacaan Al-Quran dengan cara tartil. Jadi kita jangan sampai tidak bisa baca Al-Quran, bacalah dengan tartil. Belajar dengan tartil agar kita dalam baca Al-Quran itu mendapat pahala. Masalah sholat itu yang rawan, tidak diperhatikan masalah tadi. Masalah terbukanya aurat, masalah dagu di sini sering itu terjadi, dan masalah
mukena potongan, dan masalah rukuk yang tangannya itu longgar. Itu sering tidak diperhatikan, bahkan di pesantren-pesantren juga seperti itu, kurang diperhatikan. Jadi mari kita bersama-sama belajar sholat dengan baik, bagaimana sekiranya sholat kita itu diterima oleh Allah. Rukuk, nah sekarang rukuk membaca Fatihah, masalah surat-suratan itu hukumnya sunat. Rukuk, syaratnya rukuk tidak menyengaja, ketika rukuk tidak menyengaja yang lain. Membungkuk, tujuannya apa? Membungkuk untuk mengambil sesuatu yang tidak bisa. Kemudian membungkuk punggung sekira telapak tangan dapat menyentuh lutut. Dapat menyentuh lutut. Berarti sekiranya ini tangan ini sekalipun tidak memegang, karena memegang lutut itu hukumnya sunat. Lamas anak rukuk antara orang perempuan dengan orang laki-laki, maksudnya kalau orang laki-laki gini biasanya rukuknya. Allahu Akbar. Kalau orang perempuan begini, artinya kan jangan keluar dari ini seperti ini. Kadang-kadang ada orang perempuan itu nggak bisa. Nah, jangan seperti orang laki-laki, orang perempuan begini. Dan ini, ya seperti itu. Kalau orang laki, nah sujud juga sama. Ketika sujud ini juga tangan kadang-kadang orang perempuan tangannya seperti orang laki-laki. Yang baik ini kalau perempuan gini di sini. Cara sholatnya nanti ya ini, berdirinya itu kaki renggang, jangan rapat gini. Kalau ketika berdiri rapat gini hukumnya makruh. Berarti sama ya, renggang begini, kelihatan gini. Nah sini kaki. Kemudian tangan sama. Ketika mau sujud, tangan gini. Sini gini. Dan nanti jangan kalau perempuan dengan gini. Dan juga jangan seperti ini ketika sujud. Gini. Ada. Karena saya sendiri sering praktek sholat dengan anak-anak, dan itu sering terjadi. Jadi jangan seperti ketika sujud dua kakinya jangan seperti ini, kalau ini makruh. Masalah duduknya juga ya, orang sholat itu duduknya terserah seperti apa saja, tapi akan lebih baik kalau kita diperbaiki duduknya. Ketika waktu sujud kaki ini seperti gini, kaki ini jangan gini. Nah, jari-jari itu yang gini, punggungnya itu menghadap tiba gini. Nah, ketika duduk, berarti ketika duduk kaki gini dan ini gini. Itu kalau duduknya tahiyat, duduk istirahat di antara dua sujud, atau duduk pada waktu melakukan tasyahud awal. Jadi ada ini duduknya itu sampai yang baik. Ya sebenarnya kadang-kadang sujud ini sama pas sujud lagi itu kaki dan gini. Ada yang kakinya kadang-kadang gini sholat, ada yang gini, kadang-kadang gini, dan gini, kakinya gini, lurus gini. Ada yang gini, perang sujud kakinya. Kadang-kadang gini, numpang gini, jangan. Berarti ininya ujung-ujung jari kaki menghadapkan ke kiblat. Waktu duduk juga yang kanan menghadap kiblat. Ini berarti di duduk ini. Tadi kan saya sudah bilang, masalah duduk itu terserah, tapi lebih baik kalau cara yang lebih sempurna kita lakukan.
masalah rukuk, membungkuk sekira telapak tangan sampai pada lutut. Kemudian yang ketiga, diam sejenak, tumak nina. Rukuknya itu harus tumak nina. Lebih sedikit tumak nina itu gimana? Sampai baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 1 kali. Kadang-kadang orang salat apalagi tarawih, Allahu Akbar, rukuk sholli, bismillahirrahmanirrahim, sholli sunatan tarawih, Allahu Akbar. Ini masalah salat tarawih. Masalah salat tarawih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini gimana? Tumak nina juga harus diperhatikan. Sholat, kadang-kadang orang sholat tarawih kalau tidak tepat nggak ada pengikutnya. Ya mestinya jangan seperti itu. Sholat tarawih cepat-cepatan, seperti dikejar setan, ya gimana? Daerah ke timur biasanya daerah Bondowoso itu kalau sholat kulhu anna, kadang-kadang cuma awal surat Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Ya Allah, Masya Allah. Soalnya kalau pakai surat-suratan nggak ada yang jamaah. Nah yang paling saya mengesan itu waktu saya itu tugas di Sidogiri. Nah kalau sholat tarawih, Masya Allah, sholat tarawihnya itu tenang, lama, sampai berapa jam itu, sampai jam berapa? Karena bayarnya waktu dulu itu lama, tapi kalau sekarang sudah. Tapi cuma yang masalah tumaknya semua terlaksana, banyaknya cepat. Kalau pondok saya pelosok juga cepat bacaannya. Ketika amin itu jangan lewat amin, jangan gitu. Kalau sholat tarawih, kembali pada masalah ini. Soalnya kalau tarawih kebanyakan aminnya itu minta. Nah amin itu kita harus pahami apa artinya amin. Amin itu mohon agar supaya sholatnya diterima oleh Allah. Kemudian berdiri setelah rukuk. Berdiri alias iktidal. Ya. Syaratnya tidak menyengaja selain iktidal saat awal menegakkan wudhu. Iktidal tidak terlalu lama melebihi bacaan surat Al-Fatihah, kecuali pada rakaat terakhir untuk doa. Jadi waktu iktidal, sami Allahu liman hamidah, jangan lama berdirinya, langsung melakukan sujud. Ya ada maknanya, maknanya tetap. Antumane dari sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, itu dibaca pada waktu sudah berdiri. Nah, ketika dalam waktu rukuk, ketika iktidal, jangan sampai ketika habis rukuk ini dan sami Allah ini, sami Allahu liman hamidah, tangan ini kan ke bawah, dirusang di waktu kita rukuk ini, sami Allahu liman hamidah, ini jangan sampai gerak. Kalau sampai gerakan 3 kali, sholatnya batal. Nah, untuk berhati-hati, kita boleh mengikuti sebagian pendapat. Jadi ketika mau iktidal, tangan itu akan begini lagi. Itu ada pendapat, sebagian pendapat mengatakan sunnah. Jadi habis itu subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, ini akan lebih aman dari gerakan tangan. Ini juga kadang-kadang banyak orang yang gini-gini misalnya, gini. Nah, jangan sampai. Kita soal itu ada istilah tumak nina. Tumak nina itu berarti jangan gerak. Sujud, waktu sujud tidak menyengaja selain sujud
meletakkan sebagian anggota dari masing-masing 7 anggota dari 2 telapak tangan, 2 lutut, bagian dalam jari-jari kedua kaki, bagian dalam jari-jari kedua kaki. Jadi kan gini, makanya tadi sujudnya gini, jangan gini. Ini masalah dari ini jangan sampai diangkat. Sekiranya ini agak ditekan. Sekiranya nanti seumpama kita itu sujud di atas atau apa itu ada bekasnya. Jadi jangan diangkat. Jadi tidak sah sujudnya nanti. Kalau tidak sah berarti harus diulang. Dari dalam keadaan terbuka, jangan tertutup gini. Di sebagian, tidak harus semua bagian tertutup. Tidak meletakkan bagian dari yang diletakkan untuk sujud di atas sesuatu yang bergerak, tapi bergerak disebabkan gerakannya sendiri. Seperti apa? Seperti kita sujud pada rukuk, terutama rukuk potongan atau sujudnya pada sedang, subhan. Jadi kalau rukuk potongan, kadang-kadang ketika sujud, nah ini rukuk ini di sini, terus kita sudah gini. Tidak sah, ini namanya sujud di tempat yang bergerak. Bukan berarti kalau kita sholat di atas kasur tidak sah sholatnya. Karena apa? Karena nanti kalau di kasur empuk, rasanya empuk. Ya enggak. Jadi yang tidak sah itu sama rukuk pada ini. Sama sholatnya tidak pakai mukena tapi pakai jilbab, sehingga nanti ketika rukuk sujud ini kena tempat sujud itu di mana? Tidak sah sujudnya. Karena jadi masalahnya di sini. Kemudian masalah sujud, posisi pantat lebih tinggi daripada kepala, menekan kepala, tumakninah. Ya harus tumakninah. Jadi sujud juga harus tumakninah. Di kepala harus ditekan. Duduk, kemudian syarat duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud itu jangan terlalu lama, sampai minimalnya baca tasyahud. Minimal jangan sampai melebihi minimalnya baca tasyahud. Minimal baca tasyahud adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad jangan sampai melebihi itu. Tumakninahnya Allahu akbar ini kan sudah ada bacaannya, itu dibaca. Kemudian tasyahud akhir. Masalah duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir menggunakan syaratnya menggunakan bahasa Arab. Memperhatikan bacaan huruf-hurufnya, tidak salah baca. Bacaan didengar oleh diri sendiri. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekarang gini, masalah meletakkan tangan di atas paha ini, tangannya ini luruskan dengan gini. Waktu duduk waktu duduk mestinya kan gini, langsung kepalanya gini, jadi gini. Waktu tidur gini. Jangan gini, padahal ada yang gini. Jangan gini. Waktu sujud, kemudian tahiyat awal, waktu duduk istirahat gini. Kalau duduk tawarruk gini. Nah sekarang
Kalau waktu sujud, saya praktekkan, ini malu praktekkan karena pakai bangku. Nah, waktu sujud ini, kadang tak seperti bunga, ini karena bunga mawar, kayak gini. Nah, jangan sampai kalau orang perempuan gini, kaki tangannya gini, ini, kaki begini, itu caranya. Setelah pasang akhir, salam. Dalam uluk salam, Assalamualaikum warahmatullah. Uluk salam itu sekiranya di uluk salam pipi yang kalau ketika ini dengan tanda di belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Kedua masalah saya dari depan masalah bacaan doa iftitah. Di dalam sholat membaca doa iftitah itu hukumnya sunat, membaca surat-suratan juga sunat. Seumpama kita itu memilih antara membaca doa iftitah dengan meninggalkan surat-suratan atau membaca surat-suratan meninggalkan doa iftitah, mana yang lebih utama untuk dibaca? Doa iftitah. Lebih baik meninggalkan baca surat-suratan tapi baca doa iftitah. Nah, masalah doa iftitah kadang-kadang orang itu juga membacanya Allah Akbar dibaca dikira itu takbiratul ihram. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Maksudnya Allahu akbar kabiran walhamd. Jadi doa iftitah Allahu akbar. Bukan Allah Akbar dalam doa iftitah itu bacaan takbiratul ihram. Ini juga terjadi orang yang sudah mengajar ketika dikasih tahu benar atau benar sebenarnya doa iftitah itu mestinya ada Allahu Akbar, bukan Allah Akbar dalam bacaan doa iftitah itu dibaca waktu takbiratul ihram. Takbiratul ihram takbir sendiri. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira. Nah, sekarang masalah doa kunut itu sampai wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jangan ditambah walhamdulillahi rabbil alamin. Makro walhamdulillahi rabbil. Ini masalah doa kunut. Rasulullah bacanya sampai wasallallahu ala sayyidina sampai wasallam. Jadi kita jangan menambah. Ini kadang-kadang jadi gini masalah doa kunutnya. Kemudian kenapa ketika kita ini baca bahasa asyhadu alla ilaha illallah, bukan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau kita itu ada tamu, berarti mempersiapkan tamu yang
monggo, mari, masuk, silahkan Pak. Tapi kalau waktu sholat asyhadu alla, kadang-kadang sholatnya gini dulu, ini tasawuf ini gitu ya, ini. Kemudian gini nanti. Cuma yang gini enggak apa-apa. Yang samanya kenapa menggunakan asyhadu alla ilaha illallah? Menunjukkan pakai ini. Kenapa pakai telunjuk? Bukan pakai ini atau yang lain? Karena uratnya telunjuk itu hubungannya langsung pada hati. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Dan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi masalah urut salamnya itu Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang sempurna, jangan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan seperti itu. Lain dengan uluk salam, kita itu mau pidato atau Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mau pidato, itu warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waktu sholat jangan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi masalah bacaan salam juga menghadap dada, menghadap ke kiblat. Dilakukan dalam keadaan duduk, bacaan didengar oleh diri sendiri dan sholat itu harus tertib. Jangan sampai tidak urutan. Itu tertib. Ini masalah yang sering terjadi. Saya lihat itu masalah takbiratul ihram. Masalah niat ketika takbiratul ihram itu sering ada di dalam hati. Itu yang sering saya jumpai ketika saya itu mengadakan praktek sholat. Makanya saya itu ingin menjelaskan masalah ini. Pada hakikatnya saya adalah seorang yang tidak punya kemampuan, tapi saya berusaha semampu mungkin untuk menjelaskan masalah ini. Apabila ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf. Jadi tadi pertama jadi masalah ibadah yang di permulaannya dengan takbir, bacaan niatnya bersamaan dengan semua lafaz. Niatnya itu bersamaan dengan semua. Jadi ibadah yang permulaannya berupa zikir seperti takbiratul ihram, niatnya harus bersamaan dengan semua lafaz yang menjadi permulaan. Kemudian ada lagi ibadah yang mempunyai dua permulaan. Ibadah yang mempunyai dua permulaan, satu hakiki, dua nasabi. Niatnya harus bersamaan dengan kedua, isinya adalah tayamum. Jadi niat tayamum itu dimulai permulaan hakikinya memindah debu, pemandangannya mengusap muka. Jadi niatnya itu niat tayamum, nawaitu tayamum mahlis tibahatis sholati lillahi ta'ala. Ketika angkat tangan, ini sudah niat sampai mengusap. Itu ibadah yang mempunyai dua permulaan. Dari kami tutup sekian. Apabila ada kesalahan-kesalahan, kami sebagai insan yang dhaif, manusia yang lemah, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya.
Akhir qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.